Shalom, puji Tuhan, mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan lagi kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Maka kami mau menyambut dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Pengkhotbah 1 ayat 3 dan 4. Apa gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tinggalkanlah legasi yang beradab. Nah saudara, kitab Pengkhotbah selalu dipahami sebagai kitab yang bernuansa skeptis atau pesimistis. Tetapi secara ontologikal dan kebenaran hakiki sesungguhnya tidak demikian. Justru melalui kitab Pengkhotbah kita diajar dan diingatkan akan beberapa hal. Yaitu pertama bahwa sehebat apapun, sekaya apapun, sepinter apapun, semampu dan seberkuasa apapun kita, kehidupan kita ini terbatas, fana dan akan binasa. Dan kalau tidak beriman atau tidak hidup takut akan Tuhan, maka bahasa kitab Pengkhotbah, kalau kita hanya hidup di bawah matahari dan bukan di atas matahari, akan binasa dan pasti masuk neraka. Itu hanya usaha menjaring angin atau hanya sia-sia. Yang kedua, bahwa sehebat apapun dan sekaya apapun, sepintar apapun, semampu dan seberkuasa apapun kita, jika tidak menjadi faedah atau jika tidak bermanfaat, tidak berguna, atau tidak menjadi berkat kepada sesama atau kepada orang lain, maka rendahlah harga dirimu. Tidaklah ada adabmu dan jauhlah darimu segala kepantasan dan kelayakan sebagai manusia. Karena kita diciptakan tentu untuk bersosial dan untuk berbagi. Dan ini bicara tentang bagaimana sesungguhnya diri kita sebelumnya, siapa kita sebelumnya. Kalau bukan ada orang lain, kalau bukan ada orang tuamu, keluargamu, saudaramu, sahabatmu dan temanmu, guru-gurumu, bahkan rekan bisnis, relawanmu serta orang-orang yang menjadi pendukungmu, apalah artinya engkau saat ini? Maka memahami dan memaknai kitab Pengkhotbah ini kita diajarkan untuk bersikap dan melakukan beberapa hal. Yang pertama, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Artinya sehebat dan semenjulang seseorang ada di posisi tertinggi, ada dalam kedudukan, jabatan, kekuasaan, kejayaan, pastilah akan ada masanya. Maka ada ungkapan setiap orang dalam segala apapun dikatakan ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Karena itu mari sadarilah dan siapkanlah dirimu untuk menyambut dan menerima itu kalau waktu atau periodisasinya itu tiba untuk kita. Jangan kita panik dan menjadi semakin serakah dan mau lama berkuasa dan berjaya. Apakah itu RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan sampai kepada presiden. Jabatan-jabatan yang lain pun, mari kita sadari itu ada waktunya, itu ada masanya. Nah yang kedua, Pengkhotbah 1:4-7 berkata bahwa keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Artinya Bapak Ibu bahwa bagaimanapun generasi dan angkatan kita akan selesai. Dan siklus kehidupan akan tetap sama berputar. Akan datang dan muncul generasi baru, keturunan baru, angkatan-angkatan baru. Karena itu mari kita persiapkan mereka. Dan mari kita tinggalkan warisan yang baik, yang benar, yang berkelanjutan untuk semakin membangun kehidupan manusia, kehidupan berbangsa serta masa depan yang beradab, mulia dan terhormat, serta mari kita tinggalkan legasi, tinggalkan polisi yang beradab,
beretika luhur dan berbudaya murni, yang tinggi dengan nilai-nilai spiritualitasnya, nilai-nilai nasionalitasnya yang mumpuni, yang kredibel dan elegan. Serta yang ketiga, Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata bahwa nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Artinya, mari kita tinggalkan dunia ini dengan nama baik, dengan nama harum. Amsal 10 ayat 7 berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Mari kita siapkan diri dan meninggalkan segala kehidupan ini kelak dengan nama baik, dengan legasi yang beradab, demi generasi bangsa yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur. Kami boleh diingatkan melalui kitab Pengkhotbah tentang bagaimana batasan hidup kami dan bagaimana seharusnya dalam keterbatasan itu kami memakai waktu dan memakai kesempatan yang ada dengan betul-betul kami hidup memuliakan Tuhan dan meninggalkan legasi warisan iman, warisan etika dan budaya, bahkan keberadaban yang baik untuk generasi selanjutnya. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.